Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Sarwan, NIM D0211711319, Departemen Teknik Mesin, Universitas Hasanuddin, kelas metodologi penelitian A. Adapun judul proposal yang akan saya ajukan pada tugas ini yaitu tentang pemilihan sudut serang terbaik sayap pesawat konseptual transport RM001 airfoil 632015 modifikasi 1. Oke, lanjut ke tinjauan pustaka. Pertama, kita amati komponen gaya yang bekerja pada pesawat. Pertama, ada gaya berat weight. Nah, gaya berat ini diakibatkan oleh gaya gravitasi. Kedua, thrust. Thrust ini adalah gaya dorong pesawat. Nah, ini thrust dihasilkan oleh mesin pada pesawat itu sendiri. Ketiga, ada drag. Drag ini adalah gaya tahanan udara yang bekerja pada pesawat. Nah, sehingga insinyur-insinyur pesawat membuat bodi pesawat lebih aerodinamis. Nah, tujuannya itu untuk memperkecil drag. Lanjut, gaya keempat yaitu lift. Lift ini gaya angkat pesawat. Nah, ini dihasilkan oleh bentuk dari airfoil pada pesawat itu sendiri. Nah, kemudian lanjut ke proses-proses yang terjadi sehingga pesawat itu dapat take off. Nah, pada saat take off di sini gaya lift yang dihasilkan harus lebih besar daripada gaya berat pesawat itu sendiri. Nah, sehingga dia dapat terangkat. Nah, syarat kedua itu thrustnya harus lebih besar daripada drag. Nah, kegagalan saat take off pada pesawat terbang biasanya itu salah satunya diakibatkan oleh thrustnya yang terlalu kecil. Nah, ini thrust kecil diakibatkan oleh daya motor yang kecil, sehingga daya dari motor yang kecil akan mengakibatkan thrust yang kecil. Itu salah satu penyebab kegagalan take off pada pesawat. Adapun saat menjelajah, pesawat saat menjelajah atau dikenal dengan cruise, itu komponen gaya-gayanya seimbang. Nah, di sini saat dia cruise, gaya lift sama dengan gaya berat, sehingga dia dapat seimbang pada sumbu Y. Nah, saat take off, gaya lift diperkecil sehingga mohon maaf, saat akan mendarat, gaya lift diperkecil sehingga dia dapat menurun mendekati tanah. Lanjut ke bagian-bagian airfoil. Pertama itu bagian sisi terdepan dari airfoil itu disebut leading edge. Kemudian yang sisi bagian belakang dari airfoil itu disebut trailing edge. Adapun chord line yaitu garis yang menghubungkan antara leading edge ke trailing edge. Adapun chamber line yaitu suatu garis yang membagi dua airfoil. Adapun max thickness yaitu ketebalan maksimum dari suatu airfoil. Ini diambil pada sisi yang paling tebal pada airfoil, itu disebut max thickness. Max chamber yaitu jarak maksimum dari chamber line ke chord line. Lower surface itu
permukaan bagian bawah airfoil. Upper surface adalah bagian atas permukaan airfoil. Nah, kita lihat lagi di sini. Suatu kinerja dari airfoil itu salah satunya dipengaruhi oleh angle of attack. Nah, angle of attack yang baik itu akan menghasilkan gaya lift yang maksimum untuk suatu airfoil tertentu. Lanjut lagi ke salah satu hukum fisika yang berlaku pada airfoil, yaitu prinsip Bernoulli. Nah, kita ambil contoh pada saat pesawat akan terbang, yaitu ada dua syarat. Pertama, kecepatan di atas airfoil harus lebih besar, kecepatan udara di atas airfoil harus lebih besar daripada di bawah airfoil. Syarat kedua yaitu tekanan di bawah airfoil harus lebih besar daripada di atas airfoil sehingga pesawat dapat terangkat. Kita masuk ke persamaan Bernoulli, yaitu tekanan ditambah 1/2 rho kerapatan udara dikali dengan kecepatan aliran udara kuadrat ditambah kerapatan udara dikali dengan percepatan gravitasi dikali dengan ketinggian, yaitu sama dengan konstan. Ini konstan setiap waktunya. Itu adalah persamaan Bernoulli. Nah, adapun persamaan gaya angkat pada pesawat terbang, yaitu L sama dengan CL dikali 1/2 rho V kuadrat dikali S. Di mana CL adalah koefisien gaya angkat, rho adalah massa jenis udara dalam kilogram per meter kubik, V adalah kecepatan aliran udara dalam meter per second, S adalah luas area referensi dalam meter kuadrat, dan L adalah gaya angkat pesawat dalam Newton. Kita lanjut ke persamaan berikutnya, yaitu persamaan gaya hambat atau drag force. Persamaannya itu D sama dengan CD dikali 1/2 rho V kuadrat dikali S. Di mana CD sendiri adalah koefisien gaya hambat atau gaya tahan, rho adalah massa jenis udara dalam kilogram meter kubik, V adalah kecepatan aliran udara meter per second, S adalah luas referensi dalam meter pangkat 2, D adalah gaya tahan atau gaya hambat dalam Newton atau disebut drag force. Suatu pesawat gaya hambatnya itu dapat dikurangi dengan membentuk bodi yang lebih aerodinamis sehingga akan memperkecil drag pada pesawat itu. Mungkin hanya itu presentasi yang dapat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.